Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah pembahasan di channelnya Fabrizio Romano yang akan gue angkat di konten kali ini ya, terkait dengan Michael Carrick. Jadi di akhir pekan kemarin, Michael Carrick ini memberikan atau memimpin Manchester United mendapatkan kemenangan ke-6 di 7 pertandingan terakhir. Bahkan ketika Manchester United mendapatkan hasil seri ketika berhadapan dengan West Ham United, penampilan dari Manchester United menurut gue oke. Manchester United tidak tampil buruk. Manchester United menghadapi tim yang tampil dengan low block, walaupun mereka melakukan keteledoran mungkin ya di awal babak kedua, tapi mereka akhirnya bisa menemukan solusinya. Tujuan yang mereka cari yaitu adalah mencetak gol, walaupun hampir terjadi ketika pertandingan ini hampir selesai. Tapi pada intinya mereka tampil oke, terus menggempur West Ham, dominan, tangguh juga dalam transisi, dan terhindar dari kekalahan. Setelah menghadapi Crystal Palace, ada juga pencapaian yang luar biasa. Manchester United ini meraih posisi ketiga. Hal yang menurut gua sangat luar biasa dari Michael Carrick. Sehingga Manchester United ini, ataupun Michael Carrick ya, ini sekarang disebutkan oleh Fabrizio Romano saat ini dipertimbangkan atau memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi permanent manager dari Manchester United. Belum ada keputusan karena Manchester United ini masih terus misalnya mereka terus melakukan mencari gitu ya, mempertimbangkan nama-nama. Tapi Michael Carrick dilihat memiliki peluang yang besar. Gua sambil melihat ini ya, kapan terakhir kali Manchester United berada di posisi ketiga. Gua dari catatan yang gua dapat bahwa Manchester United terakhir kali finish di peringkat ketiga itu di musim 2022-2023 bersama dengan Erik ten Hag. Berarti itu sekitar 3 tahun yang lalu finish di peringkat ketiga. Di musim 2019-2020 Manchester United juga finish di posisi ketiga di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Artinya di posisi saat ini yang Manchester United tempati, walaupun belum selesai ya, yaitu adalah di posisi ketiga. Kalau kita tarik selama mungkin bahkan 6 tahun atau 7 tahun terakhir, sangat jarang Manchester United bisa selesai di peringkat ketiga. Pertanyaannya, kalau Manchester United finish di peringkat ketiga, akankah Michael Carrick dipermanenkan oleh Manchester United? Atau bisa jadi Manchester United justru mempercepat ini keputusan untuk mempermanenkan Michael Carrick. Seperti gua katakan tadi bahwa memang Fabrizio Romano menyebutkan Michael Carrick ini mendapatkan respon yang positif saat ini. Dressing room sangat positif, para pemain sangat positif. Manajemen Manchester United juga sangat positif terhadap Michael Carrick. Hasil di atas lapangan, performa dan juga hasil sejauh ini sangat-sangat positif. Dari 7 kemenangan, dari 7 penampilan terakhir, 6 kemenangan mengantarkan Manchester United. Bahkan yang tertinggal cukup jauh ya kalau kita melihat sekitar, gua nggak tahu 3 pekan yang lalu, 4 pekan yang lalu dari Aston Villa. Saat ini Manchester United bahkan mendahului Aston Villa walaupun dengan poin yang sama. Tapi Manchester United unggul selisih gol sehingga Manchester United berada di peringkat ketiga. Akankah Michael Carrick dipermanenkan? Mungkin pertanyaan pertama ya. Akankah Michael Carrick dipermanenkan sebelum musim kompetisi ini selesai? Kalau gue lihat dari perkembangan saat ini, nampaknya manajemen Manchester United belum akan melakukannya. Ini perkiraan gue. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue lihat bahwa Manchester United tampaknya tidak akan mempermanenkan atau belum akan mempermanenkan Michael Carrick ya. Walaupun dia menjadi menurut gue saat ini kandidat yang terkuat, tapi belum akan terjadi. Paling tidak sampai musim ini selesai. Kenapa? Saat ini tim sedang fokus. Michael Carrick sedang fokus. Nampaknya klub tidak ingin mengganggu hal tersebut. Tidak ingin memberikan sesuatu yang akhirnya bisa memberikan perubahan. Kenapa?
Ya, ini akan mempengaruhi ketika status yang dipermanenkan, maka ini akan memberikan pengaruh kepada banyak hal ya. Misalnya, berarti Manchester United bersama dengan Michael Carrick ini musim depan juga akan berterusan. Rencana-rencana musim depan ini akan tergantung Michael Carrick, dan bukan tidak mungkin itu akan terjadi mulai dari ketika Michael Carrick dipermanenkan di tengah musim, di mana bisa jadi itu akan mempengaruhi konsentrasi untuk mengakhiri musim ini. Masa depan dari beberapa pemain bisa jadi juga akan berpengaruh. Dan kita tahu pemain pun juga satu dengan yang lainnya mereka berkomunikasi dan lain-lain. Lalu ada juga pengalaman dengan Ole Gunnar Solskjaer yang dipermanenkan sebelum musim selesai. Dan ternyata setelah mendapatkan gelontoran hasil kemenangan secara berurutan yang juga luar biasa pada saat itu, Manchester United mengalami penurunan setelah Ole Gunnar Solskjaer dipermanenkan. Tentu saja bukan hanya faktor karena dipermanenkan, tapi juga ada situasi fisik dan lain-lain. Tapi ini merupakan hal yang bisa dijadikan pertimbangan juga. Nah, pertanyaan kedua, apakah Michael Carrick kalau finish ketiga akan, ataupun finish keempat ya, katakanlah finish keempat, ketiga, atau bahkan kedua, mudah-mudahan bisa ataupun akan dipermanenkan di akhir musim nanti? Menurut gue seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, bahkan saat ini pun peluang Michael Carrick itu sudah sangat besar, kalau tidak malah yang terbesar untuk diangkat menjadi manajer permanen Manchester United musim depan. Kalau Michael Carrick bisa membawa Manchester United finish di peringkat 4 atau bahkan peringkat ketiga atau bahkan lebih tinggi lagi, memberikan kompetensi bahwa ataupun bukti bahwa Michael Carrick yang masuk di tengah musim bisa merubah banyak hal di Manchester United, bisa membawa banyak hal yang positif, serta intinya juga adalah hasil. Dia bisa memberikan hasil kepada Manchester United. Karena jangan lupa, manajer ataupun head coach dari Manchester United pada akhirnya adalah ini tentang hasil. Bisa tidak mendeliver hasil tersebut, bisa tidak memberikan hasil. Dan kalau bisa membawa Manchester United finish di zona Eropa, apalagi Champions League, luar biasa. Dimana untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions, Manchester United ini sangat penting sekali. Dan kalau itu bisa terjadi, ini akan memberikan kelegaan dari banyak pihak. Gue juga menilai, dan sering gue katakan, kalau Michael Carrick bisa membawa Manchester United finish di peringkat 4 besar atau bahkan 3 besar, akan ada tekanan yang besar dari manajemen Manchester, daripada fans ya, dan juga media kepada manajemen Manchester United untuk mempermanenkan Michael Carrick. Dan apakah itu akan diambil keputusannya oleh manajemen? Peluang tersebut besar. Walaupun menurut gue masih dalam posisi, jadi situasi untuk mempermanenkan Michael Carrick menurut gue ada 2 faktor besar. Apa itu 2 faktor besar? Nomor 1 adalah musim ini, di mana Manchester United finish musim ini. Sejauh ini luar biasa, fantastis. Baik itu secara performa maupun juga secara hasil. Luar biasa, sejauh ini. Tapi musim belum selesai. Kita tahu misalnya saat ini Manchester United perlahan ya, kayaknya ada masalah fisik dengan para pemainnya. Semoga ini bisa teratasi, karena ada banyak adaptasi juga yang harus dilakukan. Dan ini merupakan salah satu bentuk penilaian dari kompetensi tim kepelatihan Michael Carrick. Ini penting. Jadi sekali lagi, faktor nomor 1 adalah di mana Michael Carrick akan membawa Manchester United finish musim ini. Kita harus bersabar dulu. Saat ini sekali lagi gua ulangi, sedang dalam situasi yang positif. Apakah itu saja satu faktor saja? Tidak ada faktor lainnya. Apa itu? Musim depan. Bagaimana rencana proyeksi untuk musim depan? Kenapa gue katakan ini penting? Manchester United punya catatan jelek menurut gue ya, hubungan antara manajemen dengan head coach atau manajer di periode-periode sebelumnya. Yang terbaru tentu saja Ruben Amorim. Lalu sebelumnya ada Erik ten Hag juga ya. Bagaimana setelah diperpanjang oleh manajemen Manchester United lalu tiba-tiba dipecat dalam waktu yang sangat singkat. Sebelumnya ada juga dengan Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana perencanaan terhadap musim yang baru tahu-tahu dalam tanda kutip dikacaukan di penghujung bursa transfer pada saat itu. Gue tidak perlu menjelaskan ada apa yang terjadi, Sobat Football United pasti masih ingat ya. Dan ternyata itu membawa perubahan besar di persiapan secara teknis yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer. Intinya apa? Artinya apa? Sinergi dengan manajemen. Bagaimana rencana untuk musim depan? Michael Carrick tentu saja saat ini memiliki pengetahuan, informasi mengenai skuad Manchester United. Tahu misalnya posisi mana yang harus diperkuat. Tahu misalnya posisi ataupun pemain mana, ini kompetensi terkuatnya, kapasitas tertingginya tuh bermain seperti apa. Siapa yang harus dilanjutkan, siapa mungkin yang bisa dilepas, siapa mungkin yang diberi kesempatan lagi. Hal-hal tersebut, posisi mana yang harus diperkuat. Mungkin Michael Carrick bahkan sudah memiliki nama di kepalanya untuk memperkuat posisi tersebut. Tentu saja dengan tim kepelatihannya.
Bagaimana ini rencananya dengan manajemen Manchester United? Sinerginya, selarasnya seperti apa? Menurut gua ini penting. Kenapa? Kalau hanya satu saja yang diambil penilaian berdasarkan hasil musim ini saja, padahal musim depan ini tantangannya berbeda dari musim ini. Ada Premier League yang kalau musim ini bisa 4 besar ataupun 3 besar, fans pasti menuntut hal yang atau berharap hal yang lebih tinggi lagi. Dan menurut gue sangat wajar. Gue bahkan secara ringan amatir, kalau Manchester United bisa finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat bahkan, musim depan kenapa tidak langsung kita gas menuju gelar juara? Modalnya sudah ada. Tapi kan persiapannya berbeda. Hal-hal yang harus dirubah, hal-hal yang harus diperkuat. Lalu Manchester United yang akan berlaga juga di kompetisi Eropa. Tekanannya berbeda, keadaannya tidak sama, penyesuaian dengan satu musim kompetisi juga tidak sama, rencananya seperti apa, kedalaman skuad, rotasi, banyak hal menurut gue. Ini bagaimana selarasnya ataupun juga penyesuaiannya dengan manajemen Manchester United. Karena gue tidak ingin Michael Carrick mendapat perlakuan ataupun situasi yang sama dengan Ruben Amorim, yang sama dengan Erik ten Hag ataupun juga Ole Gunnar Solskjaer. Bukan soal masalah performa tim menurun, kita pecat saja. Bukan seperti itu. Kalau hal yang seperti itu, maka tidak belajar dari situasi sebelumnya. Karena ada banyak hal di balik pemecatan tersebut yang setelah gua baca misalnya dari informasi-informasi yang ada, ini bukan hanya tentang manajer ataupun head coach saja yang tidak bisa perform, tapi ternyata ada hal di belakang itu yang membuat mereka tidak perform. Dan gue tidak ingin itu terjadi dengan Michael Carrick. Gue ingin Michael Carrick mendapatkan ultimate support yang besar dari manajemen Manchester United, ultimate support yang juga konsisten. Jadi semisal kalau mengatakan bahwa rencana nanti di bursa transfer musim dingin seperti apa, kita bisa perkuat pemain atau tidak, kita akan melepas pemain atau tidak, atau bahkan seperti apa gitu, konsisten. Kalau ada perubahan diselaraskan, dibicarakan. Ini penting menurut gue. Sehingga dua faktor sekali lagi, apa yang diraih musim ini menjadi satu faktor penting, dan faktor penting lainnya adalah keselarasan untuk musim depan dan juga musim-musim selanjutnya dari manajemen bersama dengan Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh ya, gue ingatkan ya, jangan lupa follow Instagram gue, GUST_Football United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.